Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah berada di awal tahun 2026. Puji Tuhan akan penyertaan Tuhan bagi kita semua Bapak Ibu. Dan di ibadah ucapan syukur ibadah tahun baru ya 2026 ini, mari kita semua saya mengundang. Kita mau benar-benar lagi mempersiapkan hidup kita masuk tahun 2026 dengan lebih lagi. Kita bersekutu dengan Tuhan. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semua kami yang sudah hadir saat ini melalui onsite maupun melalui online Tuhan, yang ada di Zoom Tuhan ataupun ada di YouTube nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah menginjakkan kaki kami di tahun 2026 ini Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah-Mu, semua karena penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Maka dari itu kami datang hari ini Tuhan untuk mengawali 2026 dengan ucapan syukur kami. Dengan segala pengagungan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah baik, sangat baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini dalam tangan Tuhan Yesus. Biar Engkau berkenan dan nama-Mu dimuliakan.
ditinggikan melalui puji-pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan penyembahan kami Tuhan. Bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Engkau baik. Naikkan syukurmu Bapak Ibu. Mari sembah Dia. Kami bersyukur. Haleluya. Angkat tanganmu, sembahlah Tuhan. Haleluya. Barala 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 baya sharala barala 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 baya sharala barala 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 barala. Oh, terima kasih Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas, kasih-Mu tak terbatas di dalam hidup kami. Makasih Tuhan Yesus. Kami kagumi cara-Mu Tuhan, mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Katakan lagi, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Angkat tanganmu Bapak Ibu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari katakan lagi, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku
terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim ini. Katakan lagi, tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Oh, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan cara-Mu yang mengasihi dan mengangkat kami. Cara-Mu mengangkatku, katakan cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu mengubah hatiku. Oh, cara-Mu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Katakan lagi, cara-Mu ya Tuhan, cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengangkat. Kau yang angkat setiap kami Tuhan. Cara-Mu mengubah hatiku, Kau ubahkan hatiku. Cara-Mu menuntunku, oh, tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, amin. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan Tuhan, ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang kami percaya Tuhan, Kau yang ku percaya di segala setiap musim kami. Hanya Engkau yang kami percaya Tuhan. Katakan lagi, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan di setiap langkah hidup kami Tuhan. Oh,
Mari terus sembah Dia, Bapak Ibu, mari terus naikkan suaramu, naikkan hatimu, angkat hatimu bagi Dia. Ini kami Tuhan, kami mengandalkan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau Allah yang terpujilah nama-Mu Tuhan. Di atas segalanya kami mau tinggikan nama-Mu lagi Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dasar hati, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berdiri. Mari saya undang bangkit berdiri, Bapak Ibu, katakan terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami angkat tangan kami Tuhan, dan kami katakan terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Mari Bapak Ibu sekalian katakan terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Katakan sekali lagi Bapak Ibu, dari dalam lubuk hatimu, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Sorak-sorai yang paling meriah lagi bagi Allah kita. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang layak dipuji dan ditinggikan Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu selalu ada di atas segala-galanya di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan siap memuji Tuhan lebih lagi di 2026 ini. Kami mau lebih excited lagi dalam memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, makasih untuk segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Kurang kedengaran Bapak Ibu, katakan sekali lagi, katakan amin. Amin. Kita percaya Allah kita memberikan kuasa bagi kita untuk menginjak tahun 2026. Amin Bapak Ibu. Ku diberi kuasa. Tepuk tangannya yuk. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kuasa buat kami di tahun 2026 ini. Katakan bersama ya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja Mulia,
perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Tepuk tangannya di atas kepala, yuk. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memberikan kuasa bagi kami. Katakan lagi dari awal ya Bapak Ibu, katakan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, amin, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi ya, katakan ya. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semuanya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tepuk tangannya ya Bapak Ibu. Percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kuasa bagi setiap kita, amin. Sorakan haleluya. Kami percaya Tuhan berjalan bersamamu, maka Tuhanlah yang akan menyertai setiap kami. Mari kita mau katakan lagi bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sekali lagi Bapak Ibu, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, berikan sorak-sorai yang paling meriah lagi buat Tuhan kita. Dia yang ajaib, Dia berkuasa bagi setiap kita, amin Bapak Ibu. Kami percaya Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu bagi kami Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Goyangannya yuk Bapak Ibu yuk. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, amin. Kau Raja atasku. Angkat tanganmu bersama-sama. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kami percaya Tuhan. Oh, katakan bersama, ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kita katakan lagi dari awal ya Bapak Ibu. Yuk semuanya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Senap jiwa
segenap jiwa dan pengharapanlah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya siap melompat bagi Tuhan ya. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yuk tepuk tangan terlebih lagi buat Tuhan. Yuk bareng-bareng di atas kepala yuk. Kita percaya Bapak Ibu, Tuhanlah yang memberikan kekuatan kuasa bagi setiap kita. Amin. Kami percaya Tuhan. Katakan ajaib. Agung dan perkasa. Hanya Dia yang perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yesus, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Kita mau katakan sekali lagi, Raja mulia. Haleluya. Percaya Bapak Ibu semuanya, amin. Amin. Haleluya, haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum memberikan persembahan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh berkumpul hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan yang memberkati segala usaha pekerjaan umat-Mu, kami mau memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami siap memberi. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Bagi yang di online dapat memberikan persembahan melalui QRIS yang telah tersedia di multimedia. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan isi hati Tuhan, firman Tuhan. Kita mau lebih terhubung lagi dengan Dia. Terhubung di dalam segala hal. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan lagi, kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu
kasih Tuhan. Katakan kasih-Mu. Yes Lord. Kasih-Mu yang layakkan kami Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan ku terhubung. Ku terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Kami mau terhubung denganmu. Mari sembah Dia Bapak Ibu. Mari lebih lagi kita terhubung dengannya. Angkat suaramu, angkat hatimu. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu semuanya. Kita mau katakan lebih lagi. Katakan ku terhubung. Terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Katakan sekali lagi Bapak Ibu, firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan untuk kasih-Mu dan firman-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan pesan dari gembala pembina kami, gembala sidang kami. Biarlah Tuhan Kau berikan kami telinga seorang murid untuk mendengarkan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan isi pesan dari khotbah Bapak Niko. Shalom semuanya. Waktu berjalan begitu cepat. Dengan tidak terasa kita memasuki hari pertama tahun 2026. Tema tahun 2026 adalah tahun amanat agung. The Year of Great Commission. Ayat emasnya diambil dari Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 dan Matius 24 ayat 14.
Kita baru saja meninggalkan tahun 2025. Tahun penuaian. The Year of Harvest. Tahun 2025 juga tahun yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Meskipun demikian, memasuki tahun 2026 kita harus berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibanding tahun 2025. Yang percaya katakan amin. Apa dasar kita untuk percaya bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibanding tahun 2025? Alasan pertama, sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, dan selalu baru tiap tahun. Haleluya. Alasan kedua, sesuai dengan Ratapan 3 ayat 24 yang berkata, Tuhan adalah bagianku atau jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan, maka kita akan berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dari tahun 2025. Haleluya. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang dengan saya Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah, ajarku harapkan Tuhan. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah, ajarku harapkan Tuhan. Alasan ketiga, mengapa kita berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun 2025? Karena kalau hati kita melekat kepada Tuhan, karena kita hidup intim dengan Tuhan, sesuai dengan Mazmur 91 ayat 14-16, maka hal yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam, atau terror of the night, yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Dan hal ketiga, Tuhan akan memuliakan kita. Hal yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Hal yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya. Berdasarkan 5 hal ini, kita akan berani berkata, Tuhan, saya percaya bahwa tahun 2026 akan lebih baik dari tahun 2025. Yang percaya katakan amin. Alasan keempat, mengapa kita berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun 2025? Karena kita memasuki tahun 2026, tahun amanat agung, yang berarti kita akan lebih dipakai Tuhan dalam proses penyelesaian amanat agung. Maka kita akan berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun 2025. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku
sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah Kau Yesus. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung, the year of the Great Commission. Istilah amanat agung dipopulerkan oleh Hudson Taylor, seorang misionaris ke daratan Cina pada abad ke-19. Hudson Taylor terkenal dengan kutipannya, amanat agung bukanlah sebuah pilihan untuk dipertimbangkan, melainkan sebuah perintah untuk ditaati. Yang dimaksud dengan amanat bukanlah sekedar perintah, tetapi satu perintah pengutusan yang diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas ilahi. Sesuai dengan perkataan Yesus dalam Matius 28 ayat 18 dan 19. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Setiap kali kita berbicara tentang amanat agung, maka kita diingatkan tentang tahun 2033. Sebenarnya ada apa dengan tahun 2033? Tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun Tuhan Yesus disalibkan, mati, bangkit, naik ke surga. Peringatan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus yang berarti hari ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan ke-2000 tahun dimulainya amanat agung. Tetapi beberapa tahun terakhir ini, Tuhan berbicara kepada gerejanya. Banyak organisasi-organisasi, aliran-aliran kekristenan yang mempunyai visi yang sama, yaitu target penyelesaian amanat agung tahun 2033. Waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya yang kedua kali dan tanda akhir zaman, salah satunya Tuhan Yesus menjawab dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain, kalau amanat agung selesai, maka sesudah itu barulah Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kata sesudah itu tidak ada seorang pun yang tahu itu kapan. Bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun, yang jelas tidak akan lama. Mengapa? Sebab Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Jadi kalau Tuhan Yesus memberikan target penyelesaian amanat agung tahun 2033 bagi gerejanya, artinya tinggal 7 tahun lagi. Saya tidak berkata, sekali lagi, saya tidak berkata bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus pasti datang. Ini tidak alkitabiah. Tapi kalau dikatakan tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang, ini alkitabiah. Karena kedatangannya bisa sewaktu-waktu. Saya mau mengajak kita semua agar semakin hidup intim dengan Tuhan. Banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan terus berjaga-jaga. Saya akan ingatkan bahwa sesuai dengan Roma 8:29. Bahwa goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya menjadi murid Kristus. Untuk bisa menjadi murid Kristus, kita harus melakukan seperti apa yang terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya menjadi murid Kristus. Tugas utama dari murid Kristus adalah menjadikan semua bangsa murid Kristus. Artinya menyelesaikan amanat agung.
Hal ini sesuai dengan Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hambamu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Sebagai murid-murid yang menerima amanat agung dari Tuhan Yesus, kita harus belajar cara Yesus melakukannya, sehingga kita bisa menjangkau dunia dalam 7 tahun ke depan sampai tahun 2033. General Assembly yang ke-14 dari World Evangelical Alliance di Korea Selatan tanggal 27 sampai 30 Oktober 2025 yang lalu. Temanya adalah The Gospel for Everyone by 2033. Sebuah visi global bahwa Injil akan dijangkau ke semua orang dan semua bangsa hingga tahun 2033. Di sini Rick Warren menyampaikan tentang metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Metode ini disingkat dengan PEACE. P, pass on the good news. Sampaikan kabar baik, Injil kepada orang lain. E, equip disciples. Perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. E, alleviate suffering. Ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. C, continually pray. Berdoa terus-menerus. E, establish new churches. Dirikan gereja-gereja baru. Jadi ada 5 hal metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung. Yang pertama, sampaikan kabar baik, Injil kepada orang lain. Yang kedua, perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. 3, ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. 4, berdoa terus-menerus. Dan yang kelima, dirikan gereja-gereja baru. Perlu digarisbawahi bahwa kita harus melakukan semuanya ini seperti Tuhan Yesus melakukannya, agar amanat agung selesai. Supaya kita bisa melakukan seperti Yesus melakukan, sehingga amanat agung selesai, maka kita harus memiliki sifat atau karakter yang benar sebagai murid Kristus. Alkitab memaparkan karakter ini dalam 4 gambaran, yaitu anak kecil, prajurit, olahragawan, dan petani. Yang pertama, untuk bisa menyelesaikan amanat agung diperlukan karakter seperti anak kecil. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 18 ayat 3 dan 4, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Anak kecil biasanya suka menangis, sangat bergantung dan percaya kepada orang tuanya, dan tidak suka berbohong.
Kalau kita mau merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, maka kita akan menjadi yang terbesar dalam kerajaan sorga. Kalau kita berada dalam hadirat Tuhan, pasti kita akan menangis. Karena di hadirat Tuhan ada sukacita, ada kasih, ada nikmat senantiasa. Karena itu harus banyak berada dalam hadirat Tuhan. Yang mau katakan amin. Kita harus bergantung dan percaya kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain-lain. Seperti bergantung kepada strategi manusia. Kita tidak boleh berbohong. Sebab orang yang suka berbohong, bapaknya adalah iblis. Untuk menyelesaikan amanat agung, gereja harus rendah hati. Bergantung dan percaya pada pimpinan Tuhan. Tidak salah kalau gerejanya menjadi besar, tapi dengan cara-cara yang benar di hadapan Tuhan. Banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, agar makin peka terhadap tuntunan Tuhan. Gereja Tuhan harus berkolaborasi, karena itu gereja harus rendah hati. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Yang kedua, untuk menyelesaikan amanat agung diperlukan karakter prajurit. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. 2 Timotius 2 ayat 4. Ini bukan berarti kita tidak boleh bekerja atau berkeluarga. Tetapi masalah-masalah kehidupan sehari-hari tidak boleh menghambat fokus panggilan utama kita sebagai murid untuk menyelesaikan amanat agung. Dengan demikian, kita akan berkenan kepada komandan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam tahun amanat agung ini, iblis akan makin keras berusaha untuk mengalihkan perhatian kita dalam menyelesaikan amanat agung. Hati-hati, jangan sampai dialihkan oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dalam Alkitab, paling tidak ada 104 ayat yang berbicara tentang kesombongan atau keangkuhan. Amsal 6 ayat 16 sampai dengan 19 berkata, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Yesaya 13 ayat 11b berkata, kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Matius 23 ayat 12 berkata, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yakobus 4 ayat 6 berkata,
Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Hari-hari ini saya banyak melihat anak-anak Tuhan dan para pemimpin dilemahkan oleh Tuhan. Seperti yang juga dialami oleh Rasul Paulus. Ini semua diizinkan Tuhan, supaya kita tidak meninggikan diri. Tuhan berkata, dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Kalau kita mau dipakai Tuhan lebih lagi, maka kita harus siap untuk dilemahkan. Yang ketiga, untuk menyelesaikan amanat agung diperlukan karakter olahragawan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Supaya bisa menurut peraturan-peraturan olahraga, Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27 sebagai berikut. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi untuk bisa menurut peraturan olahraga, Rasul Paulus melatih tubuhnya dan menguasainya. Di sini kita melihat bahwa untuk menyelesaikan amanat agung tidak mudah. Melatih tubuh dan menguasainya itu perlu pengorbanan. Hal ini perlu kita lakukan supaya seperti yang Rasul Paulus katakan, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini harus dilakukan kalau mau pelayanan kita dalam menyelesaikan amanat agung seperti metode yang Yesus lakukan. Sehingga kita akan melihat tahun 2033 target penyelesaian amanat agung terjadi. Haleluya. Yang keempat, untuk menyelesaikan amanat agung diperlukan karakter petani. Alkitab menggambarkan sosok petani yang sabar, tekun, dan setia menabur. Petani tahu bahwa hasil tidak instan. Ia menabur, menyiram, menunggu, dan memelihara. Demikian juga dengan penyelesaian amanat agung. Hasilnya tidak instan. Ini bukan pekerjaan sehari. Kita harus menabur setiap hari. Menabur penginjilan lewat hubungan pribadi. Menabur kesaksian lewat pekerjaan dan profesi. Menabur tenaga dan waktu untuk pemuritan. Menabur kasih untuk meringankan penderitaan. Menabur doa tanpa henti. Menabur untuk pendirian gereja-gereja baru. Semua yang menabur pasti menuai. Saya mengajak untuk menabur semua hal ini setiap hari. Sampai amanat agung selesai. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita sembah Dia. Mulai berbahasa roh.
Oria la la bara 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 bara. Oria la la bara 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 bara. Oria la la bara 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 bara. Oria la la bara 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 bara. Oh Jesus, 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 Jesus. Apa? Kalau kau izinkan kami boleh memasuki tahun 2026, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Abah. Terima kasih kami boleh memasuki tahun yang baru ini. Dan kami percaya tahun 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun 2025. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu ya Abah. Berkatilah mereka masuk ke tahun yang baru ini. Pakai kami dengan lebih dahsyat lagi untuk menjadi alat-Mu menjelaskan amanat agung sampai dengan tahun 2033. Oh Rabah, urapi saat ini ya Abah. Urapi kami. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Amin. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati berlimpah. Haleluya. Haleluya, saudara, kita telah mendengar pesan Pak Niko, pesan gembala kita untuk memasuki tahun 2026. Kita masuk dengan satu keyakinan bahwa tahun 2026 itu pasti lebih baik dari 2025. Siapa yang percaya? Amin. Kenapa? Karena yang pertama, karena kasih setia Tuhan. Masih ingat? Yang kedua, karena kita hidup punya pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa pengharapan kita itu gak sia-sia. Yang ketiga, karena kita ada keintiman dengan Tuhan. Maka Tuhan melindungi kita. Saya percaya 2025 saudara banyak kesaksian. Tuhan menghindari saudara dari malapetaka. Yang keempat, amanat agung. Karena Tuhan mau menyelesaikan amanat agung, maka Tuhan, saudara, memberi kita kesiapan untuk masuk 2026. Kita masuk dengan pasti. Oleh sebab itu, saudara, saya percaya tadi malam kita masing-masing ada yang siap untuk menghitung 10, 9, 8, 7, 6. Ada yang udah pokoknya lewat aja dah, ya saudara ya. Ada yang tidur gitu, ada yang tidur setahun gitu. Nah, ya saudara masing-masing untuk mempersiapkan itu. Tapi saya mau katakan gini, setiap amanat agung, amanat itu artinya saudara amanat agung itu lebih dari perintah loh. Karena kalau amanat itu biasanya saudara kayak warisan, orang mau meninggal itu ada amanatnya, ada petuahnya. Dikasih tahu gini. Nah, amanat agung ini saudara, kalau Tuhan memberi kita perintah, dia gak pernah memberi kita tanpa ada persiapan untuk kita melakukannya. Kalau manusia perintah hanya bilang gini, tolong dong ambilin misalnya mic gitu. Gak ada perintah petunjuknya gimana untuk itu. Pokoknya yang penting mic-nya itu mesti datang. Tapi bagi Tuhan enggak. Kita lihat di situ. Dia katakan gini, karena itu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan yang kulakukan, dan aku akan menyertai sampai kapan akhir zamannya? Saudara, akhir zaman itu ketika sangkakala Allah berbunyi. Ketika sangkakala Allah berbunyi itu, kalau kita tetap hidup dan percaya pada Tuhan, maka saudara dan saya kita akan diubah sekejap.
Tapi yang mati dalam Tuhan, mereka percaya, mereka meninggal, ya, mereka akan dibangkitkan dulu dan kita sama-sama ketemu Tuhan. Nah, saya mau ajak saudara hari ini untuk kita melihat bahwa menyelesaikan amanat agung itu, ya, saudara, kita yakin 2026 ada 4 hal tadi. Tapi untuk menyelesaikan amanat agung, kita perlu penyertaan Tuhan. Kita perlu ada penyertaan Tuhan. Kenapa? Klik. Karena saudara, di padang gurun itu, saudara, seorang yang bernama Musa, dia tahu bahwa perintah Tuhan itu dari padang gurun itu mesti masuk ke mana? Ke negeri perjanjian. Sama seperti kita, saudara, amanat agung itu bawa orang dari dunia gelap ini masuk ke, supaya mereka punya hidup yang kekal. Nah, Musa tahu untuk di padang gurun itu, di sana banyak sakit penyakit, banyak kelemahan. Tapi di padang gurun itu kalau kita hidup bergantung dengan Tuhan, maka ada 2 hal yang terjadi. Mujizat dan tanda ajaib terjadi. Kenapa? Saudara, kakinya gak pernah lecet. Gak ada ditulis mereka itu mati karena sakit. Gak ada mereka itu ditulis, saudara, mereka itu pakaian mereka compang-caping. Enggak. 40 tahun gak tukar baju, saudara, kira-kira gak panoan coba. Tapi enggak loh. Jadi saudara, di dalam perjalanan itu Musa tahu ada mujizat dan tanda ajaib di dalam berjalan mau ke negeri perjanjian itu. Tetapi Musa tetap tahu dia perlu penyertaan Tuhan. Karena tanpa penyertaan Tuhan gak akan bakalan bisa sampai. Itu sebabnya saudara, di dalam satu peristiwa, klik, Musa itu berkata gini, jika engkau Tuhan, jika engkau sendiri Tuhan, ya, ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara, masuki tahun 2026 ini, kita harus punya satu tekad dalam pikiran kita, di hati kita, menyelaras menjadi satu tekad, berkata gini, Tuhan, jangan suruh aku berjalan kalau engkau tidak menyertai aku. Artinya kita berkata gini, aku tidak akan melakukan sesuatu apapun kalau Tuhan, kalau aku tidak tahu bahwa itu aku berjalan di dalam rencana-Mu. Jadi gak ada 2026 kalau saudara berjalan sendiri, saudara gak akan berhasil. Musa tahu itu. Dia perlu penyertaan Tuhan. Itu sebabnya, klik, dia bilang gini, bila engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Saudara, ini seruan hati yang terdalam dari seorang pemimpin yang namanya Musa. Saudara, Musa ini, saudara, bahkan kalau di Israel, orang Israel menganggap bahwa Musa ini lebih dari Tuhan loh, saudara. Kenapa? Dialah yang memimpin bangsa itu tapi mereka lupa bahwa Musa itu hanya alatnya Tuhan untuk membimbing mereka keluar dari Mesir ke negeri perjanjian. Lalu saudara, pada waktu Musa berkata ini, ada dasarnya kenapa Musa ini, saudara,
minta bahwa Tuhan sendiri yang memimpin. Karena Tuhan itu saudara, kalau saudara baca di dalam, tadi kita baca di dalam Keluaran 33 tadi. Tuhan itu ngomong gini, aku itu udah enek dengan bangsa Israel ini. Aku udah gak suka mereka itu membangkang, berjalan semau hati mereka. Bukan aku yang diutamakan lagi. Mereka itu tegar tengkuk, keras kepala, dikasih tahu gak mau berubah. Pokoknya berulang. Saudara, saya mau katakan, mungkin itu yang dirasakan sama kita hari ini. Kita udah meninggalkan 2025. Mungkin kita kepala batu, ya saudara ya. Mungkin udah keras kepala, kita gak mau berubah, berjalan menurut keinginan kita sendiri. Sehingga Musa, saudara, Tuhan melihat hal itu dan Tuhan bilang gini, oke Musa, mulai sekarang aku gak akan lagi menuntun bangsa ini. Kamu pimpin bangsa ini. Tapi aku akan mengirim malaikatku untuk menyertai kamu. Sudah tahu, Musa bilang Tuhan, aku gak perlu malaikat, aku perlu dirimu sendiri. Ini saudara, maka dia ungkapkan kalau saudara baca tadi, jika engkau sendiri, kalau bukan kamu sendiri Tuhan menyertai aku gak mau berjalan. Itulah yang harus ada dalam hati kita, dalam hati saya, hati saudara, bahwa yang kita perlu itu bukan lain-lain, tapi Tuhan sendiri yang menyertai kita. Berapa banyak saudara mau minta Tuhan sendiri yang menyertai kita? Ayo kita katakan ini. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku. Sudah tahu kenapa? Karena berjalan di padang gurun itu saudara, Tuhan terangkan kepada seorang yang bernama Yosua. Klik. Tuhan bilang, Yosua, kamu akan ganti Musa. Yosua saudara menyadari dalam hidupnya. Dan Tuhan bilang, Tuhan juga tahu Yosua, kamu akan kutuntun ke jalan yang belum pernah engkau lalui. Yang belum pernah saudara. Di 2026, jangan saudara pikir kita jalan sama seperti 2025, enggak. Kita masuk dalam satu cara Tuhan. Tadi pagi kita nyanyi, setiap musim Tuhan ada caranya. Tapi saya mau katakan saudara, kalau kita menyadari akan hal itu, Tuhan ngomong, walaupun jalan itu belum pernah engkau lakukan, tapi aku menyertai engkau. Saudara, Yosua mengerti kalau ada tuntunan Tuhan, ada pimpinan Tuhan, maka dia akan berhasil. Apa yang dikatakan Tuhan? Kita baca Yosua pasal pertama ayat 9 katakan gini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Wow saudara, kalau orang kaya aja bilang apapun yang engkau perlu, ngomong aja. Saudara, saya gak berani ngomong. Bagi saya gak berani ngomong. Pak, kalau aku disembuhkan ambil aja apa. Gak berani ngomong saya.
Kalau Tuhan ngomong sama saya juga saya nggak berani karena Tuhan tahu. Saudara, Yosua dia nggak berani ngomong lagi. Dia hanya bilang gini, Tuhan, aku perlu penyertaan-Mu. Aku perlu penyertaan-Mu. Syaratnya apa? Dia katakan, bukankah telah kukatakan, kuatkan dan teguhkan hati. Saudara, di dalam berjalan dengan Tuhan kita mesti menguatkan dan meneguhkan hati kita. Sehingga apa? Kalau kita menguatkan, meneguhkan hati kita, kita nggak jadi tawar hati ikut Tuhan. Saudara, tawar hati itu membuat kita masih ke gereja nggak? Masih. Tapi kita nggak punya semangat untuk kita meletakkan Tuhan itu. Nggak akan kita percaya kalau kita bilang amin Tuhan masuk 2026, amin Tuhan. Tapi sebetulnya di hati kita bilang belum tentu Tuhan, masalahku banyak. Tapi kalau kita tahu Tuhan menyertai kita, wow, luar biasa. Kalau Tuhan itu menyertai kita, saudara, kita nggak akan takut, kita nggak akan gentar. Nah ini nyanyian agak-agak sedikit, katanya apa? Agak sedikit apa tadi? Sedikit saudara kayak nyanyinya dangdut katanya. Nggak apa-apa dangdut dikit. Saudara sebetulnya ikut Tuhan itu kadang-kadang perlu dangdut dikit. Nah saudara, sebetulnya saya perlu worship leader sama singernya bantu saya. Tapi dangdut ini nanti saya panggil itu Emilia Contessa aja dah. Ya, kalau Tuhan, ya kalau Tuhan itu beserta kita. Ayo klik. Gini nyanyinya, kalau Tuhan besertaku, ayo. Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Berdiri mau gak? Kalau Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Kalau Tuhan besertaku, siang malam terjaga. Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Kalau Tuhan besertaku, siang malam berjaga. Kalau Tuhan besertaku, segala susah hilanglah. Nah saudara, Yosua mewakili kita, dia tahu bahwa masuk 2026 itu enggak mudah. Dia tahu banyak hal, banyak perkara, dan saudara juga tahu bahwa masuk 2026 banyak hal yang kita nggak tahu di seberang sana. Tapi dia bilang kalau Tuhan besertaku, aku nggak akan takut. Memang saudara, takut itu reaksi seorang manusia wajar. Tapi ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan itu nggak boleh ada dalam hidup kita. Itu yang nggak boleh menguasai hidup kita. Klik, klik, klik. Nah, saudara, jadi perintah Tuhan supaya kita itu kuat dan teguh hati kita. Kuat dan teguh hati kita. Jadi kalau orang kuat dan teguh itu dia pegang teguh firman Tuhan, bukan melihat masalah itu yang menjadi persoalan. Seorang bernama Simon Petrus, ketika suatu malam dia lihat ada sesosok bayangan berjalan. Oh, murid yang dikasih Tuhan. Jadi kalau orang jadi murid yang dikasih Tuhan, itu walaupun lihat bayangan, dia tahu bisa membedakan apakah itu Tuhan apa hantu. Saudara murid yang dikasih Tuhan? Amen.
Nah, saudara, murid yang dikasih Tuhan itu bilang, itu guru. Saudara, Petrus ini spontan, dia bilang, guru, jika engkau itu suruh aku jalan. Tuhan bilang, oke, sini. Dia jalan, saudara. Wah, dia jalan. Tapi apa yang dilihat? Ketika dia lihat, saudara, angin dan gelombang. Ombak, gelombang. Angin apa? Seringkali membuat kita ini angin pengajaran dunia, pendapat dunia. Itu yang membuat kita hancur. Saya mesti kerja keras, kalau dunia bilang memang kita perlu kerja keras. Kerja keras kita itu membuat kita berhasil. Saudara, dunia ngebohongin banget, saudara. Karena Alkitab bilang, percuma kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk berjauh malam. Tapi aku memberikan kepada orang yang kukasihi waktu tidur. Artinya firman Tuhan itu bilang, cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Nah saudara, oleh sebab itu ayo kita mulai. Mulai saudara, ketika Petrus ini melihat angin dan ombak, ombak itu persoalan. Ketika dia fokus akan hal itu saudara, membuat hatinya ciut, menjadi kurang percaya. Apa yang jadi? Sudah tahu dong ceritanya. Dia tenggelam, langsung tenggelam, dung gitu, enggak tenggelam langsung saudara, pelan-pelan masuk. Tapi untung pada waktu mau tenggelam dia teriak, Tuhan, tolong. Saya juga gitu saudara, kalau doa pagi ya, kadang-kadang tenggelam juga saya. Saya teriak dalam hati saya, tolong Tuhan, bangun, bangun lagi saudara. Di gereja juga kalau saudara mulai itu mesti teriak, tolong, nggak apa-apa yang lain kaget, tapi saudara dibangunin, oke? Nah, jadi saudara, jangan takut dan tawar hati. Tuhan itu menyertai kita dimanapun kita berada. Jadi kalau kita mau nggak takut 2026 satu hal, fokus pada Tuhan, bukan fokus pada persoalan. Kalau saudara fokus pada dirimu, saudara nggak bisa semangat hari-hari ini. Saudara doa akan banyak ketiduran, saudara melayani, ya ini memang tubuhnya lemah. Enggak. Tapi kalau saudara fokus sama Tuhan, nggak tidur pun Tuhan kasih kekuatan. Musa 40 hari siang malam sama Tuhan, nggak ada lemah fisiknya. Tapi kalau saudara ikut kedaginganmu, saya mau kasih tahu, Tuhan ngomong sama saya, 2026 banyak jemaat yang mengalami sakit penyakit karena ikut ini. Tapi kalau mereka hidup dalam roh, mereka akan diberkati, sehat, kuat, dan diberkati panjang umur. Karena apa? Karena aku akan datang segera. Seperti Pak Niko bilang tadi, bukan tahun 33 itu Tuhan pasti datang, bukan. Tapi itu bisa datang. Jangankan 7 tahun, besok aja atau malam ini dia bisa datang. Wisnu, Manuel, udah aku datang, pulang. Saudara, oleh sebab itu ayo klik. Nah, ngomong dong gini, ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Berhenti dulu situ. Kalau 2025 saudara mengalami persoalan, saudara mengalami masalah yang besar, ayo kuatkan dan teguhkan hatimu dan katakan gini, Yesus
Yesus memberiku kemenangan. Jadi ku tahu pasti Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Daud bilang gini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku gak takut bahaya. 2026 mungkin banyak masalah, persoalan, bahkan membahayakan, tapi aku gak takut. Sebab Tuhan berserta aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara tahu gada dan tongkat itu kekuatan Tuhan. Kuasa Tuhan itu yang menyertai hidup kita. Jadi jangan takut. Mungkin 2025 saudara masih mengalami sakit penyakit. Mungkin di dalam persoalan keuangan, ekonomi, rumah tangga atau apapun saya mau katakan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara, lembah kekelaman itu kalau namanya gelap saudara. Saya mau bilang saudara gak enak bener. Saya itu 2025 saya ngalamin saudara. Ada gangguan di mata sebelah kanan saya. Kalau ngelihat itu agak buram. Dokter bilang itu katarak. Nah saudara, itu aja buram dikit aja kan masih ada sebelah kan enak kan. Tapi gak enak loh saudara. Sebelah aja. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ayo Daud mengajar kita. Tahu gak kalau kita intim dengan Tuhan, kita punya hidup dalam doa, pujian, penyembahan. Terus itu kita tingkatkan. Dia bilang jangan takut. Apapun persoalan yang kita hadapi, maka klik 2026 kita akan berkata gini, klik. Melangkahlah dengan berani dalam janji penyertaan Tuhan. Apa janji penyertaan Tuhan? Apa saudara? Karena kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Nggak pernah terlambat Tuhan setiap hari. Apalagi saudara 2026 pagi ini aja dia udah mulai. Ya. Terus saudara, kalau kita melangkah, kita berani melangkah, berani itu artinya berani. Bilang Tuhan, pegang tanganku, engkau segala-galanya. Klik. Melangkahlah dengan iman saudara. Melangkah dengan iman itu artinya percaya walaupun gak melihat. Percaya walaupun belum, orang bilang belum terbukti. Percaya walaupun orang lain bilang goblok lo, biarin aja digoblokin. Nanti ada KUHP-nya itu. Nah, tapi apapun yang orang bilang bodoh, saudara, justru orang melangkah dengan iman. Orang benar itu hidup karena percaya. Dia akan melihat mujizat. Fokuslah pada Tuhan. Fokus sama Tuhan. Apapun orang ngomong, pokoknya pegang janji firman Tuhan. Fokus itu. Yang terakhir, saudara, klik. Ayo kita melangkah dengan iman. Tapi bukan sekedar gak takut, gak khawatir, gak cemas. Tapi kita percaya penuh kepada pribadi Tuhan. Dan janji penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Wow saudara. Kalau Tuhan berjanji untuk menyertai kita, makanya saudara, hari pertama pun saya gak mau kemana-mana saudara. Diajak kemana-mana pun saya gak mau. Saya belajar dari Daud. Hanya orang yang namanya Daud yang bilang gini. Saudara, lebih baik satu hari di pelataranmu. Sampai situ aja dah dulu ya saudara. Jadi Tuhan bilang lebih baik satu hari kata Daud di rumah Tuhan. Tapi lihat saudara, berapa banyak orang meninggalkan rumah Tuhan
di hari pertama untuk nyari Tuhan. Nggak salah sih mereka perlu refreshing saudara. Ya perlu dong, kita perlu refreshing. Tapi saya mau katakan saudara, 2026 nggak ada orang yang berani menjanjikan baik-baik saja. 2026 nggak baik-baik saja. Saya mau bilang, tapi saudara, orang yang mendahulukan, mengandalkan Tuhan akan selalu baik-baik. Ayo kita berdiri, kita nyanyikan nyanyian ini. Penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu Tuhan. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Di hari yang pertama daripada minggu ini, dari tahun ini, kita mau mengingat kembali akan kasih Tuhan pada kita. Tidak ada kasih yang begitu besar, hanya kasih daripada Yesus. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebelum kita makan, masing-masing berdoa memasuki tahun 2026 ini. Apa yang engkau harapkan dari Tuhan? Apa yang engkau mau lakukan bagi Tuhan? Make a wish. Buat satu harapan. Buat satu komitmen. Oh, ralana masyanda karalana masyanda karalana masyanda. Baik di tempat ini maupun yang di rumah-rumah. Oh, ralana masyanda. Kiralana masyanda karalana.
Ketika kita mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Kita angkat cawan, tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Angkat kedua tangan kita, ucapkan syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, rala nama ya rala nama syana. Terima kasih. Oh, rala nama sana karala nama syana. Ya rala nama syana karala nama. Ya rala nama syana. Oh, rala nama syana. Ya rala nama syana. Kita angkat dua tangan kita. Kita katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu sehingga pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman pada hari ini, Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo dan Pak Emmanuel Stopo Tuhan sebagai gembala kami. Biarlah Tuhan mereka menjadi saluran berkat-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Dan kiranya Tuhan keluarganya diberkati dengan berkelimpahan, kesehatan dan umur panjang menjadi berkat juga bagi banyak orang dan nama-Mu dimuliakan. Bapa, kami saat ini terkhusus kami berdoa untuk gembala pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, Gembala CK4, Bapak Wiler Kauntu dan semua gembala rayon, gembala cabang dan gembala cabang khusus selain juga gembala-gembala kul. Tuhan urapi mereka semua dan berkati mereka. Kami berdoa Tuhan untuk gembala kami di GBI Home Palem Galaksi, Bapak Pendeta Emmanuel Stopo beserta keluarga Tuhan, Wakil Gembala beserta tim KOR seluruhnya Tuhan dan keluarganya, Engkau semua pelayan Tuhan, beserta keluarga Tuhan Yesus, Engkau urapi, berkati semua ini berlimpah-limpah, sehat dan panjang umur, berhasil di dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden di Republik ini Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau
beri mereka roh yang takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini, dan Indonesia menjadi bangsa yang mengasihi dan menghormati Tuhan. Bapa, terima kasih juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk penuaian jiwa, sehingga kami dapat menjangkau seluruh jiwa-jiwa, baik dewasa maupun anak-anak, baik tua maupun muda, semua boleh berjumpa dengan Yesus secara otentik sebelum Tuhan Yesus datang. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk anak-Mu yang mempersembahkan tempat ini Tuhan. Engkau berkati dan Engkau memberikan dia umur yang panjang. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk lingkungan di gereja kami ini Tuhan, RW 17 Ruko 1000. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua pengurus dan memberikan keamanan, kerukunan dan damai sejahtera. Kami berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan yang ambil bagian pada hari ini. Tuhan mengurapi dan Tuhan pakai lebih dan lebih lagi. Akhirnya kami serahkan gereja jemaat-Mu di gereja Home Palem Galaksi ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau yang menyembuhkan yang sakit, Engkau yang menguatkan yang lemah, Engkau menghiburkan yang susah dan yang mengalami jalan buntu, Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau mengabulkan doa-doa kami. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita tertuju pada Tuhan untuk menerima berkat dari hamba-Nya dalam nama Yesus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita arahkan hati pada Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita. Penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus berkati kita semua.